Baik hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita mendengarkan sambutan dari Dekan Sekolah Bisnis IPB University kepada Profesor Dr. Insinyur Nur Azam Azami MS. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman sekalian, yang pertama dan utama kita panjatkan syukur Alhamdulillah pada Allah SWT yang Maha Kuasa. Kita diberikan kesehatan, keberkahan sehingga bisa berkumpul pada hari ini dalam suasana yang baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, kita mulai dengan Bismillah, mendapatkan pahala dari yang Maha Kuasa. Amin. Kemudian terima kasih pada Pak Safruddin dan Pak Iqbal yang berkenan hadir jauh-jauh dari Jakarta untuk sharing ke kita tentang sukuk Pak ya. Meskipun di bicaranya sukuk nanti ada pertanyaan lain juga boleh. Saya ngeliat ke sini Pak Iqbal ini IAIUM juga ini Pak. Nah, ini IAIUM jadi nanti bisa silakan. Nah, dalam suasana yang di masa eh, jeda kuliah persiapan ujian kita masih belajar dan saya kira hal yang bagus untuk teman-teman sekalian. Saya masih ingat yang disampaikan Bu Menteri Keuangan pada waktu itu, Bu Sri Mulyani mengatakan bahwa kalau di Indonesia kita bekerja untuk uang, gitu ya. Kalau di Amerika uang yang bekerja untuk kita. Itu rasanya pernah disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan. Jadi hari ini kita akan belajar adalah satu bagian bagaimana caranya uang bekerja untuk kita. Kita sangat berharap tentunya Anda sekolah di perguruan tinggi di tempat yang baik, mudah-mudahan suatu saat sukses. Gimana caranya nanti kita mengelola kekayaan kita, mengelola uang kita, jangan sampai di uang yang kita terima tidak dimanage dengan baik sehingga di masa tua kita sengsara, kira-kira gitu. Nah, nanti kita simak betul, tapi pada intinya adalah eh, kalau kita ada di teman-teman yang konsentrasinya investment management tuh diajarin tuh. Yang pertama kita gimana memaintain supaya uang kita tidak berkurang. Jadi how to maintain aset. Setelah asetnya kita maintain, gimana caranya aset itu kita kembangkan. Ada pertumbuhan aset. Setelah itu gimana caranya aset itu bisa wariskan, diteruskan sehingga sustainable-nya terjangkau. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya, salah satunya adalah dengan menggunakan sukuk. Terima kasih sekali lagi teman-teman Kementerian Keuangan, Pak Safruddin dengan Pak Iqbal yang nanti akan menjelaskan. Kalau nanti ada pertanyaan di luar sukuk, saya kira beliau-beliau juga hafal karena beliau di DJPPR ya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Fiskal. Nah, saya masih ingat aja karena lama di sana gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa belajar banyak. Sekali lagi terima kasih. Itu aja daripada banyak ngomong. Saya kira kita lebih bagus mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Iqbal dengan Pak Safruddin. Saya kira demikian. Mohon maaf Pak Iqbal dan Pak Safruddin kalau ada yang kurang pas dalam kami menerima Bapak berdua. We do the best karena memang infonya juga agak mepet. Jadi oke siap, nggak apa-apa, hal yang bagus kita sambut kira-kira begitu. Mohon ini bukan kesempatan pertama dan terakhir Bapak ke kampus kita. Jadi mudah-mudahan nanti berkenan suatu saat nanti ke sini. Bahkan kalau ada putra-putrinya mau sekolah ke sini kita sangat welcome. Kalau ada staf dari DJPPR mau kuliah kita sangat welcome. Saya kira begitu. Sekali lagi terima kasih tim yang sudah menyiapkan. Terima kasih Mas MC. Mudah-mudahan kita bisa belajar banyak pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Azam atas sambutannya. Baik hadirin sekalian, selanjutnya kita akan memasuki acara inti yaitu penyampaian materi kuliah umum Langkah Aman Mengelola Keuangan dan Investasi Syariah untuk Masa Depan Berkelanjutan Mengenal Sukuk Tabungan seri ST16. Diharapkan untuk para hadirin bisa berperan aktif, bertanya selama kegiatan berlangsung karena akan ada beberapa hadiah buat para hadirin yang aktif pada pagi hari ini. Kuliah kita pada pagi hari ini tentunya tidak akan dibawakan oleh saya, tetapi akan dipandu oleh moderator kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Dr. Muhammad Bahtiar. Oleh karena itu, dengan hormat kami persilahkan kepada Dr. Muhammad Bahtiar untuk menjadi moderator kuliah pada pagi hari ini. Terima kasih. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Ini variatif nih, dari mulai yang rambutnya putih, Pak Azam, sampai yang masih muda, hitam ya. Dan terima kasih nih kehadirannya Pak Sahrudin juga Pak Iqbal atas keluangan waktu ya untuk bisa share bareng ya soal sukuk tabungan gitu. Nah ini di pemeran pertama nanti dua materi akan di ini ya Pak Iqbal, langsung diborong sama Pak Iqbal ya. Karena kebetulan salah satu pembicara yang satu lagi sedang ada urgensi dipanggil DPR RI ya, hubungan dengan SRIA. SRIA itu Syariah Restricted Investment Account, itu juga sesuatu yang menarik, yang baru berkembang di dunia keuangan syariah. Nah untuk kesempatan pertama kita berikan aplaus dulu buat Pak Iqbal untuk bisa memaparkan. Silakan Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Eh, Alhamdulillah saya bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berkesempatan berinteraksi bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Pak Profesor Nur Azam dan seluruh jajaran di Sekolah Bisnis IPB. Terima kasih atas kerjasamanya, kesempatan yang diberikan kepada kami, dan juga sambutan hangatnya. Dan ini saya merasa suasananya kita sangat kondusif untuk diskusi sebetulnya. Dan di depan saya sebetulnya pakar-pakar yang sebetulnya nanti insight-nya juga kita harapkan untuk pengembangan ke depan. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ini Pak Denny Ridwan, direktur kami yang sepatutnya membawakan materi terkait dengan financial planning. Beliau sangat kompeten. Pertama, beliau adalah certified financial planner. Kemudian memang sudah lama di dunia praktik perencanaan keuangan, dan beliau juga adalah influencer. Kalau biasa mengikuti Instagram beliau namanya Kang Denny Ridwan ya, Kang Denny. Nah itu kalau nanti coba follow. Saya ini sebagai backup saya. Kalau nanti pertanyaan tadi kan kelihatan agak sulit tuh, pressure diberikan Prof. Nur Azam ke saya. Jadi silakan DM saja Pak Denny. Nanti dia akan bantu memberikan pencerahan ke kita. Beliau sekarang sedang di di DPR membahas tentang undang-undang juga terkait dengan keuangan, pendalaman pasar keuangan, undang-undang P2SK yang sedang direvisi. Bapak Ibu sekalian, presentasi saya ini akan terbagi menjadi dua pembahasan besar. Yang pertama terkait dengan literasi, khususnya perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan secara umum, kemudian kita akan lihat juga dari sudut pandang syariahnya bagaimana. Lalu yang kedua, bagaimana instrumen keuangan atau instrumen pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah, sukuk negara, lebih spesifiknya lagi ST016 yang memang ditawarkan untuk individu, itu bisa fit dengan kita yang sedang merencanakan keuangan pribadi ataupun keluarga. Karena memang ST16 ini ditujukan untuk individu, WNI saja. Institusi tidak bisa membeli dan juga WNA tidak bisa membeli. Namun saya harus menjelaskan ini dulu sepertinya sedikit, karena masa penawarannya berakhir hari ini jam 12. Ya, jadi Bapak Ibu yang sudah punya SID tentunya yang bisa mengeksekusi. Kalau belum, dia harus membuat SID, ID investor di pasar modal dulu. Tapi kalau sudah ada, bisa buka mobile banking atau internet banking dari mitra kita. Ada 30-an mitra distribusi dari bank dan perusahaan efek yang yang ditunjuk oleh pemerintah, kerjasama dengan pemerintah untuk mendistribusikan instrumen ini ke masyarakat. Ada dua tenor, ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun. Yang 2 tahun imbalannya 6,05% dan ini dibayar per bulan. Bukan 6% per bulan, 6% per tahun, tapi akan dibayar per bulan, dibagi 12. Pajaknya hanya 10%. Dibandingkan dengan deposito, pajaknya adalah 20%.
Yang kedua, ada yang tenornya 4 tahun. Ini tentu disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Yang 4 tahun ini agak spesial sedikit, istimewa. Karena di 4 tahun ini hasil penerbitannya akan digunakan pemerintah untuk proyek-proyek hijau. Jadi ini kita katakan green sukuk retail. Jadi kalau ada adik-adik yang biasa banyak peneliti dari kita Indonesia maupun luar negeri yang datang ke kantor untuk mendalami dimensi-dimensi retail green sukuk di Indonesia. Karena ini pertama di dunia. Sovereign green sukuk itu pertama di Indonesia. Kemudian yang masuk ke pasar retail yang pertama kali juga Indonesia. Inilah wujudnya, ST016T4. Nah ini lebih tinggi karena tenornya lebih panjang, 6,25%, pajaknya juga 10%. Nah ini sampai pukul 12. Oke, itu sangat mudah, nanti hanya tinggal register, pesan, bayar, dan nanti akan dapat konfirmasi. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai diskusi. Ini slide disiapkan Pak Denny ya. Jadi artinya saya diminta tolong sampaikan pesan ini ke sekolah bisnis IPB. Nah, tuh Pak Denny orang Sunda memang biasa pakai itu atang dan otong. Ini untuk berikan ilustrasi kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau ini adalah penekanannya adalah bagaimana kita harus bijak dalam spending. Pesan pertama yang ingin disampaikan adalah bagaimana orang yang bijak dalam spending dengan yang boros mengikuti mengikuti tren ya, mengikuti. Nah, ini contohnya Atang, dia 5 tahun bekerja, gaji 10 juta per bulan. Dia memiliki tabungan 100 juta. Otong juga sama, mereka bergerak dari titik yang sama. Namun Atang dia dengan 100 juta dia beli mobil second hand. Beli mobil listrik second hand misalnya ya. Tidak ada cicilan, tidak berhutang, dan dengan demikian karena tidak ada cicilan, 5 juta artinya 50% dari gaji bulanannya bisa digunakannya untuk investasi. Lalu Otong sebaliknya, dengan gaji tadi dia punya tabungan 100 juta, dia gunakan 100 juta tadi untuk down payment untuk beli mobil baru. Dan beliau terikat dengan membayar cicilan selama 5 tahun ke depan, karena akan ada muncul hutang di dalam balance sheet pribadinya sebesar 200 juta. Dia akan terlihat setelah 5 tahun. Setelah 5 tahun, Atang memiliki mobil yang terdepresiasi mungkin 20-30 juta depresiasi nilainya, dan investasinya lebih dari 300 juta. Karena dicicil setiap bulan tadi, secara konsisten dan disiplin. Dan ada peace of mind ya, lebih tenang karena tidak ada beban untuk membayar utang. Namun Otong dengan kondisi yang berbeda. Mobilnya menyusut nilainya dalam 5 tahun ke depan. Menyusut, harganya mungkin tinggal 100 atau 120 kalau seandainya mau dijual di secondary market. Dan dia end up dengan tidak memiliki tabungan atau investasi sama sekali. Pesan yang ingin disampaikan adalah di slide berikutnya, bahwa it's not your salary that makes you rich, it's your spending habit. Ya, jadi bagaimana kita bijak dalam memutuskan kita akan spend kemana dan berapa besar. Itu adalah pesan pertama yang ingin disampaikan dan merupakan salah satu pesan kunci ketika kita berbicara perencanaan keuangan. Kalau melihat data Financial Fitness Index, ini dilakukan survei oleh OCBC NSP ke market. Survei ini dilakukan tahunan. Di sini disampaikan mungkin beberapa poin yang penting saja. Nomor 3, hanya 26% masyarakat punya dana darurat. Di dalam perencanaan keuangan, dana darurat ini sangat penting. Ini buffer. Di perencanaan keuangan negara juga demikian. Kita perlu ada buffer ketika datang masa-masa krisis, di mana income akan turun seperti kita COVID waktu itu. Kita di-hit dengan income yang turun drastis, kemudian spending yang harus besar untuk membantu masyarakat di sisi kesehatan maupun di kebutuhan dasar lainnya. Ya. Nah, dana darurat itu
di dalam teori perencanaan keuangan, kalau sudah punya family sebaiknya 12 bulan, dikali 12 bulan kebutuhan. Jadi dana itu akan tersimpan dan cukup untuk memenuhi 12 bulan ke depan tanpa ada salary sama sekali. Kalau single, dia 6 bulan. Ini satu, realita kondisi di masyarakat Indonesia. Kemudian, perhatikan ini terkait dengan spending tadi. 76% menghabiskan uang demi gaya hidup. Tadi spending tadi, jadi ada kebocoran. Meskipun income-nya besar, tapi kalau spending style-nya masih terlalu boros, ya dia akan seperti ini. Nanti dana darurat tidak akan tersimpan, dan juga ketika nanti krisis itu datang, ada pressure dari eksternal, dia tidak ada bahasanya Bu Sri Mulyani, shock absorber. Tidak ada yang bisa menyerap tekanan tadi. Dan 78% belum paham investasi. Kemudian saya coba lihat di 2025 indeks ini, kelihatan ada improvement, ya, ada perbaikan. Masyarakat sudah mulai ini ya terkait financial safety, angkanya sudah di 40-an, tadi 20-an. Ya, maksudnya tidak concern dengan dana darurat. Artinya literasi sudah mulai tumbuh. Masyarakat sudah mulai menyimpan sebagian dananya, menyisihkan untuk memiliki dana darurat, ya, yang 12 kali kebutuhan. Namun di sisi investasi, dia meningkat, memang meningkat. Dia sudah ada memiliki investasi meningkat dari 2024 hanya 7, 2025 ada 8. Tapi masih sedikit ya, masih sedikit yang mengakses instrumen investasi. Ini penyebabnya mungkin bisa jadi literasi, bisa jadi inklusi. Bisa jadi literasi atau inklusi. Namun kita di pemerintah mencoba inklusi ini besar-besaran dengan tadi punya mitra distribusi yang banyak sehingga generasi muda sampai generasi yang akan pensiun itu juga sangat mudah untuk mengakses investasi yang aman. Bergerak dari realita tadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah siklus kehidupan finansial manusia. Kalau kita lihat garis hijau, itu adalah pendapatan. Kalau kita nanti di usia muda, saya anggap ini yang usia muda ini Gen Z ya. Saya namakan di situ nanti ada tokoh namanya Zidane. Oke. Kemudian nanti ada Gen Y. Di situ saya namakan Yamal, ini pemain bola semua nih. Lalu ada yang generasi yang retirement, sudah mau pensiun, generasi X kan ya, saya cari nama pemain bola ya Xavi, saya bikin Xavi. Nah, setiap generasi ini mereka punya tantangan yang unik, tantangan tersendiri yang sesuai dengan masanya. Secara umum bisa dikatakan di masa-masa muda pendapatan itu rendah, pengeluaran lebih besar, biasanya kita masih disupport. Kemudian di masa berkarir dan berkeluarga ini, pendapatan akan naik secara eksponensial. Ya, eksponensial. Kita mulai bekerja, karir mulai tumbuh dan seterusnya. Bisnis juga demikian, bisnis juga berkembang dan ekspansi, tumbuh. Dan sehingga kita memiliki pendapatan di atas pengeluaran kita. Pengeluaran naiknya tidak eksponensial seperti pendapatannya. Sehingga pendapatan lebih besar dari pengeluaran di periode ini. Nah, di periode ini yang diharapkan kita bisa saving atau invest atau menyisihkan untuk dana darurat atau dana-dana yang kita rencanakan dengan tujuan tertentu di masa depan. Kemudian ketika masuk zamannya Safi, retirement, dia pendapatan akan turun karena sudah pensiun, mungkin akan dapat pensiun dari dana pensiun yang sudah disiapkan di periode karir tadi, yang itu nanti pendapatannya nanti akan lebih rendah daripada pengeluaran ya. Pengeluarannya nanti akan banyak macam-macam ya. Karena saya baca buku ada orang tua yang menasihati anaknya di Korea Selatan. Dia bilang nanti akan ada 4 kematian. Dia katakan death ya, 4 macam death di periode ini. Yang pertama, dia tidak death of economy, dia tidak bisa lagi produktif seperti biasa. Kemudian death of health, kesehatan pun menurun, yang biasanya itu akan ada cost juga.
Kemudian dua lagi saya lupa. Ada dua yang intinya dia yang menyebabkan income tadi akan drop signifikan. Sehingga kita perlu merencanakannya lebih awal. Nah, itu ada, kita lihat ada rumah sakit, ada. Ini adalah biasa kalau di awal ya, melanjutkan kuliah, menikah, kendaraan, rumah, dana kesehatan, pendidikan, dan dana pensiun. Itu di tahap awal sudah bisa diperhatikan dana pensiun adanya di sini. Jadi dari awal dia sudah merencanakan pensiunnya, bukan setelah mendekati pensiun, tapi dari awal karena itu yang akan dipupuk untuk pada akhirnya memiliki surplus yang signifikan. Lalu ada wealth accumulation. Di sini di tengah ini nanti akan ada perlu liburan, semacam dana pendidikan untuk anak, ya. Lalu dana kesehatan, dana pensiun, dan juga perjalanan ibadah haji ataupun umroh. Lalu di usia 58 ke 80, ya kita sudah mulai spending untuk pernikahan anak, ya. Kemudian biaya hidup, dana kesehatan, warisan, dan hibah. Lalu di slide berikutnya kita mencoba melihat perspektif Islam, perspektif syariah, ya, perspektif syariah. Ada sedikit penyesuaian di sini. Pertama, dari sisi tujuan. Tujuan investasi kalau dari sisi ekonomi atau keuangan syariah, tentunya bukan hanya semata-mata financial return, tapi adalah al-falah. Al-falah ini kalau kita sering dengar adzan kan hanya al-falah. Mari menuju kesuksesan. Itu definisinya di situ adalah suksesan dunia dan akhirat. Ya, artinya kalau lihat hadis Nabi SAW, qad aflaha, sungguh beruntung atau sukses orang-orang yang berserah diri, man aslama artinya mengikuti aturan agama, wa rizqa kafafan, dan dia diberikan rezeki secara cukup, artinya sebetulnya apa yang diberikan itu cukup untuk dia, artinya tidak boros, tidak spending berlebihan, dan wa qanna'ahullahu bima ata. Dia merasa cukup atas apa yang diberikan. Qanaah ya. Biasa kita kenal qanaah. Artinya kalau ini sudah ada, itu sudah dapatkan falah. Sudah mendapatkan falah. Ini konsep pertama. Dan ada prinsip keberkahan di dalam Islam. Sehingga dia tidak linier seperti tadi. Artinya kalau seandainya pendapatannya turun, langsung dia drop dan dia seperti tidak ada yang membantu dan lain-lain. Kalau di dalam Islam ada keberkahan yang non linier, tidak terlihat di dalam garis tadi. Bisa jadi dia sedekah di sana, di luar, dan itu tidak tercatat di akun investasinya. Tapi sedekah tadi akan memiliki efek. Itu Islam menjelaskan seperti itu. Nah, dampaknya adalah dari sisi jangka waktu. Horizon investasi di dalam Islam tidak berhenti di usia 58 atau usia setelah dia mati. Justru ada yang diharapkan pasif income di akhirat nanti. Oleh sebab itu, konsep sedekah dan wakaf itu menjadi relevan. Ya, tadi ke non-linieran keberkahan tadi. Jadi itu bagi seorang Islamic financial planner tentu harus memperhatikan ini juga. Dan cara investasi. Pilihan instrumen ada banyak di pasar. Dia tentunya akan di-guide dengan prinsip syariah, ya ada goror, maisir, riba yang itu harus dia cleaning dulu instrumen-instrumen tadi, baik itu di pasar modal. Tentu kita tidak kekurangan instrumen sebetulnya di Indonesia ya. Saham kita juga ada indeks syariah, fixed income kita ada sukuk, kemudian di reksadana juga ada banyak. Jadi itu sudah terbuka opsi itu. Apakah berarti kita tawakal saja tidak berikhtiar? Ya, tentu kita diminta untuk berikhtiar secara optimal. Disitulah perencanaan keuangan. Disitulah perencanaan keuangan di dalam ini. Nah kemudian ini adalah makosid syariah, ya ujungnya tadi syariah tadi adalah ya kalau lihat syariah-syariah yang ada kan menjaga agama, kita diperintahkan ibadah untuk menjaga agama, diperintahkan dilarang untuk membunuh dan melukai orang, untuk menjaga jiwa, kemudian diperintahkan menikah, dilarang berzina untuk menjaga nasal, lalu dilarang minum minuman keras untuk menjaga intelektualitas, diperintah untuk mencari ilmu, dan terakhir adalah dilarangnya riba atau dilarang mencuri atau dilarang untuk korupsi. Nah itu adalah untuk menjaga harta.
Nah, 5 maksud atau 5 objektif dari syariah inilah muara dari syariah yang ada tadi. Nah, dalam konteks ini muncullah konsep Islamic Financial Planning ya. Jadi diadopsi dari konsep financial planning yang konvensional kemudian diadaptasi menjadi Islamic Financial Planning. Nah, kalau perencanaan keuangan secara konsepnya adalah kita berusaha mencapai tujuan finansial melalui manajemen keuangan secara terpadu dan terencana. Artinya memang direncanakan, kemudian dieksekusi secara disiplin, lalu dievaluasi secara berkala. Ya, dengan tujuan yang bermacam-macam, nanti kita akan lihat. Yang pertama kita assess dulu kondisi kita masing-masing. Dinamakan financial check-up. Kumpulkan data kita, kondisi keuangan, berapa pemasukan, berapa pengeluaran, apakah kas kita surplus atau defisit. Ya, surplus atau defisit. Gimana Bu? Ya, dua-duanya perlu ditreatment ya, ketika dia surplus, ketika dia defisit. Sama seperti keuangan negara juga. Ini kan posisinya kita defisit ya, makanya kita terbitkan ST16. Ya Bu ya. Kemudian setelah kita lihat, ada itu instrumen utang atau pembiayaan. Lalu tujuannya, kalau kita surplus kita mau untuk apa? Apakah perencanaan pensiun, apakah biaya sekolah anak, atau haji, umroh, beli mobil. Dan ini sangat terkait dengan waktu, artinya kita mesti tetapkan waktunya, kapan dana tadi dibutuhkan. Lalu kita tarik mundur, berapa yang harus disisihkan dengan instrumen investasi yang bisa memberikan misalnya 6%. Ya. Lalu tujuan keuangan sudah ditetapkan, lalu kita susun rencana atau strategi ya. Di sini ikhtiar kita coba pilih tabung, investasi, atau kita pembiayaan itu untuk aset-aset yang produktif sebaiknya. Aset yang produktif dan juga di manage risikonya. Artinya nanti kita akan lihat ada satu slide, kita jangan terlalu ofensif. Tapi mungkin ofensif tergantung appetite risiko masing-masing individu. Dan usia juga sepertinya. Kalau yang muda, dia mungkin berani, wah itu ofensif, kita ambil saja saham atau main di currency ya. Tapi kalau yang mungkin agak risk averse, menghindar risiko lah, mitigasi yang moderate saja. Nah, mungkin bisa sukuk ya. Lalu pilih instrumen investasinya sesuai dengan risiko tadi, manajemen risiko tadi, sisihkan pendapatan, dana darurat. Nah, tentunya dana darurat disisihkan dulu. Nah, teorinya mengatakan begitu, sebaiknya dana daruratnya disisihkan dulu di tempat atau di instrumen yang liquid, gampang dicairkan. Ini kurang cocok sebetulnya untuk dana darurat. Dia kurang fleksibel karena tidak bisa diperdagangkan. Ya, ini salah satu fiturnya. Tidak tradable di market. Lalu ada asuransi atau kalau di syariah namanya takaful. Lalu review terus. Kalau tadi kita berasumsi, misalnya kita sisihkan 5 juta setiap bulan, ya 50% dari salary. Lalu imbalan yang kita asumsikan misalnya 5%. Kemudian tiba-tiba ada rezim suku bunga rendah misalnya. Lalu SBN yang ditawarkan turun di misalnya 4, kita pernah di masa Covid di 4, ya. Nah, itu akan berpengaruh ke tujuan tadi, bisa jadi tujuannya tidak tercapai ketika sampai waktunya. Maka itu harus direvisi, dilakukan rebalancing portfolio ya, rebalancing. Dan lihat apakah jangka waktu tadi bisa dipercepat. Misalnya mau haji, kan bisa datang rezeki yang tidak disangka-sangka, wah ini bisa dipercepat nih saya hajinya misalnya ya. Dapat kuota baru misalnya ya untuk Indonesia, saya mau berangkat dipercepat, sehingga ada harus disesuaikan, direview. Atau mungkin lingkungan menawarkan opsi yang lebih bagus. Ada mungkin penawaran sukuk-sukuk lain atau yang fiturnya lebih menarik, atau crowdfunding atau tokenisasi. Sekarang banyak ke arah itu pengembangan instrumen investasi. Atau malah nanti ada cross border. Apakah mungkin dengan mata uang lain atau dengan emas itu bisa lebih menarik.
Nah, itu tadi intinya adalah sampai review dan itu harus dilakukan terus secara terus-menerus review perencanaan tadi. Yang tentunya dieksekusi ya. Maksudnya perencanaan kalau di kertas saja tentu tidak bisa. Nah, ini adalah benchmark ya. Dia tentu berbeda setiap keadaan, tapi secara umum lagi-lagi yang sehat itu seperti ini. 50% untuk pengeluaran rutin, bisa jadi kita lebih kecil dari 50% misalnya ya. Kalau memang spendingnya wise atau salary-nya memang tinggi sekali dan kita tidak mengikutinya. Ini masalahnya itu. Ketika gaji naik, dia stylenya juga spendingnya ikut naik. Padahal nggak harus seperti itu. Dia bisa tetap spending seperti apa adanya sekarang. Gitu. Tetap humble, sederhana saja biasa. Biar saja sehingga surplusnya semakin besar sehingga bisa dialokasikan untuk yang lain. Kemudian kalau mau ada cicilan gitu, itu 30% dari salary. Berarti kalau tadi 10 juta, maka 3 juta maksimal, tidak lebih. Dan 3 juta ini pun 2,5 juta sebaiknya yang produktif. 500.000 yang konsumtif. Ya, artinya rumah, sesuatu yang kita pakai lah. Tidak sesuatu yang ini. Seperti barang elektronik. Yang elektronik maksudnya bukan handphone yang kita pakai, mungkin handphone yang untuk gaya ya, style atau. Lalu ada takaful, ini termasuk yang standar di perencanaan keuangan untuk memiliki risk coverage ya, untuk risiko-risiko tertentu, terutama kesehatan dan lain-lain. Tapi kita kan ada misalnya BPJS dan lain-lain. Lalu ada investasi minimal 10%. Nah, ini minimal 10%. Dan ada kata di situ disisihkan, bukan disisakan. Artinya ini yang pertama sebaiknya disisihkan. Dipaksa gitu. Kita maksa diri kita untuk sisihkan 10% untuk invest. Kalau di kita punya satu produk namanya cash wakaf link sukuk. Investasi kalau bicaranya dengan kita, itu udah dua. Investasi dunia, investasi akhirat. Jadi kalau cash wakaf link sukuk, imbalannya itu akan disalurkan ke nazir. Nazir-nazir pengelola wakaf untuk dibiayai program ininya. Program apa? Program sosial mereka. Ya. Jadi IPB juga masuk ke sini, ke skema cash wakaf link sukuk ini. Institusi ya, endowment fund. Jadi itu masuk juga ke skema ini, kemudian dia akan masuk ke sektor pendidikan. Jadi investasi ada dua tadi, maka saya sampaikan tadi kacamata syariah. Jadi dia dua, ada yang financial return ya, yang tadi untuk memupuk growth di wealth-nya, lalu satu lagi adalah ke dimensi akhiratnya. Dan itu ada yang non-linear ya, ada keberkahan yang non-linear yang bisa memproteksi risiko bisa. Lalu ini dana darurat, saya rasa ini penting di highlight sendiri dia, bahwa kalau udah family sebaiknya 12 kali dari spending bulanan kita sudah ada tersisihkan. Ini sebaiknya di instrumen yang liquid. Kita punya instrumen yang liquid, mungkin setelah ini nanti keluar STR25 ya Mas Dirga ya. STR25 insya Allah setelah ini dia tradable. Dia bisa dicairkan kapan saja. Nah, itu cocok untuk dana darurat. Kalau ini sebetulnya bisa dicairkan tapi hanya ada periode tertentu. Nanti di pertengahan sebelum jatuh tempo ada window untuk dicairkan, tapi maksimal setengah. Ya, jadi agak riskan juga kalau dana darurat berada di sini. Nah ini, tadi di tabungan kan gampang kita tinggal ke tarik ya. Deposito, emas, reksadana, pasar emas kan gampang dijual. Reksadana pasar uang gampang dicairkan. Dan SBN retail yang tradable. Ini yang cocok untuk dana darurat. Tujuan keuangan. Kita bermuara dari sini ketika menyusun rencana keuangan. Tujuan bisa macam-macam, mau beli aset, anak muda tadi Zidan, dia mau beli aset. Anak muda biasanya ininya kan banyak ya kriteria dan idealis ya. Saya mau yang sesuai syariah satu. Saya mau yang ada value dan harus ramah lingkungan dan seperti itu. Jadi itu tujuan investasinya yang nanti akan diturunkannya ke
pemilihan asetnya. Bisa beli mobil, pendidikan, beli villa dan lain-lain ya. Ada yang mau pulang kampung direncanakan dari awal gitu bisa. Nah, sebelum mulai investasi untuk mencapai tujuan tadi, ada beberapa yang sebaiknya sudah aman checklistnya. Pertama, harus kasnya positif ya, seperti ibunya ketawa tadi. Kalau arus kasnya negatif ya tidak ada yang bisa diinvestasikan. Ya Bu ya. Kemudian tidak ada tanggungan utang konsumtif. Kenapa? Karena takutnya utang konsumtifnya bunganya lebih besar daripada imbalan yang ini. Dan akhirnya kita jadi loss. Cash-nya jadi loss, negatif. Kemudian dana daruratnya aman dulu. Supaya kita nggak di corner dengan kebutuhan tadi. Ketika kebutuhan tadi datang tiba-tiba, kita nggak punya dana buffer yang bisa mengamankan kita, akhirnya ini kita cut loss yang investasi tadi. Okay? Jadi sebaiknya ini sudah aman dulu yang ini. Kemudian takaful juga sama. Takaful ini yang sebetulnya yang dikhawatirkan semua sama, yaitu ada shock tiba-tiba datang gitu. Ya, yang 3 ini adalah khawatirnya kita kena shock tiba-tiba. Lalu tujuannya harus jelas. Kalau tujuannya nggak jelas ya kita nggak punya nanti titik mana kita mengevaluasi apakah dia tercapai sesuai target. Sehingga tujuannya harus jelas. Maka ketika ini semua sudah ada, ya bolehlah melangkah ke investasi. Nah ini kira-kira gambarannya ketika menyesuaikan ya pilihan investasi kita. Orang berinvestasi biasanya tujuannya 3 ini Bapak Ibu. Pertama dia mau melindungi nilai uang yang dia miliki, aset yang dimiliki. Salah satunya aset tadi mesti diproduktifkan. Ya tadi Pak Azam sampaikan kan, Bu Sri Mulyani selalu bilang kalau bisa asetnya bekerja untuk kita, bukan kita bekerja untuk aset. Makanya memang di zaman Bu Sri Mulyani itu kita ada Dirjen Kekayaan Negara tuh. Itu kekayaan negara dioptimalkan gimana supaya tanah dan bangunan yang idle dia dibangun atau disewakan supaya dari Mas Dirga dulu di DJKN tuh dia tahu betul bagaimana kita bisa generate revenue dari aset-aset kita. Kemudian yang kedua memenuhi kebutuhan masa yang akan datang. Tadi yang saya sampaikan tadi ya, contohnya macam-macam. Tabungan hari tua, ada ibadah haji. Kemudian ada potensi keuntungan. Ya. Nah di potensi keuntungan ini kita udah berharap growth. Ini mesti dikontrol juga, sesuaikan dengan appetite kita. Siap tidak kita menerima risiko goncangan yang sangat dahsyat. Yang bisa sampai risikonya kalau terlalu tinggi, itu bisa menghanguskan modalnya. Ya. Saham, kalau ada yang pernah punya saham, beli saham? Ya, baik Pak ya. Jadi saham kita beli misalnya, ini bukan mungkin saham yang blue chip, tapi saham yang biasa ya. Kita beli dan itu nilainya drop sampai misalnya 50 dan nggak bisa diperdagangkan, nggak bisa dijual lagi. Artinya ini modal kita pun, jangankan kita mau dapat untungnya, imbal hasilnya, modal kita pun hilang. Jadi area ini tentu harus disesuaikan dengan kepribadian masing-masing, level penerimaan risikonya, ya, sehingga instrumennya pun harus dipilih sesuai dengan kondisi atau target risiko dari setiap investor. Ini contohnya, kalau yang tujuannya menikah untuk pendidikan atau tabungan wisata, mungkin bisa cari yang tenor-tenor di bawah 5 tahun. Ini yang retail yang dikeluarkan pemerintah semua tenornya di bawah 5 tahun. Dan memang cocok untuk kebutuhan-kebutuhan pribadi seperti ini. Kemudian kalau tujuannya mungkin agak panjang, untuk beli rumah di 8 tahun ke depan, atau pendidikan anak, perjalanan ibadah haji, nah ini 5-8 tahun. Tetap bisa pakai ini, tapi nanti ketika jatuh tempo, beli lagi, rollover. Jadi tetap beli yang misalnya 4 tahun, kemudian setelah 4 tahun,
beli lagi. Nah biasanya pemerintah ketika menerbitkan itu di periode di tengah-tengahnya itu ada yang jatuh tempo supaya ada kesempatan untuk reinvest untuk memperpanjang tenor gitu. Kemudian belum baru yang ini high risk high return. Nah ini untuk yang jangka menengah ini bisa SBN retail, bisa juga SBN yang non retail ya. Kita ada juga SBN yang tidak retail, yang tenornya panjang 8 tahun gitu. Itu saya sampaikan juga. Kemudian untuk yang ini saya kebalik ya, harusnya lebih dari 8 tahun. Ini bisa yang panjang, bisa saham, bisa properti. Atau tadi yang non retail tadi, kita ada sampai tenor 30 tahun, 25 tahun. Dan dia tradable, ketika butuh dia bisa dijual di pasar. Kebutuhannya macam-macam, kalau kita lihat ada yang untuk warisan, ada pernikahan anak karena jangka panjang. Selanjutnya, ya ini adalah ringkasan. Ketika kita memilih investasi, perhatikan 2L dan 2R. 2L artinya legalnya dan logis. Legalnya lihat, kalau sukuk tabungan perhatikan ada undang-undang yang menjaminnya, ada dua undang-undang ya, undang-undang SBSN dan undang-undang APBN, bahwa pokok dan imbalannya akan ditanggung pemerintah, masuk dalam APBN. Jadi kalau sekarang jatuh tempo 2026 gitu, di APBN 2026 itu adalah mandatory spending pemerintah, wajib untuk membayar. Itu di atas top. Jadi secara legal aman. Secara logik, ini rate-nya 6,05, 6,25. Kalau kita lihat harga market, dia berada di situ. Tidak terlalu tinggi, tidak menjanjikan sesuatu yang berlebihan. Too good to be true, yang akhirnya kita termakan ke situ ya. Lalu yang kedua ini ke personalnya. Appetite kita di mana? Tadi risiko kita, jangan melihatnya hanya sebelah, returnnya saja. Akhirnya kita abaikan sisi risiko, yang mana ekonomi kan ada siklus. Pak Purbaya kan sering tuh sekarang slide-nya selalu siklus ekonomi. Ya, siklus ekonomi pasti akan ada siklus. Dan nanti jangan sampai ketika siklusnya kita berhadapan di periode itu, kita tidak siap. Terutama yang saham ya, yang langsung dampak ke real ekonomi, dia akan begini. Dia akan langsung mengikuti kondisi real ekonomi. Oke. Ini ilustrasi instrumen investasinya menjadi pemain bola, artinya, dan Alex Ferguson menjadi pelatihnya ya, manajer ya. Kalau kita menyerang terus, itu mungkin kita menang pertandingannya. Tapi kalau kita bertahan, kita bisa mendapatkan gelar juara. Ini filosofis sekali. Ya, artinya kalau saya memahaminya, kita harus punya kontrak dengan back yang baik dulu. SBN retail ya. Defense portfolio kita mesti punya pemain defense yang bagus dulu. Jadi ketika ada shock, ada serangan balik gitu ya, serangan balik lah. Karena saya dulu pemain bola juga. Ada serangan balik. Ini dia disiplin di bawah. Ya. Jadi SBN retail ada di sini. Berapa porsinya sesuaikan dengan risk appetite, risk tolerance-nya kita. Baru nanti kita mulai main di level-level sana. Nah, itu sangat berisiko. Sehingga kita jangan langsung menyerang. Gitu. Waktu kami melakukan edusos seperti ini ke guru, waktu itu guru SMP di Malang ya. Itu guru SMP itu cerita bahwa anak-anak SMP-nya itu, jadi pertanyaan guru SMP-nya ini bukan yang basic lagi, bukan saham, tapi dia cerita anak SMP saya sudah beli kripto, udah. Jadi sudah menyerang, udah penyerang semua gitu. Nah itu mungkin perlu
kita lihat secara utuh gitu, Bapak Ibu sekalian. Lalu di dunia investasi tentu dulu sebelum ada retail ini ya, kalau mau invest tuh harus banyak uangnya. Misalnya dulu kalau kita mau beli sukuk di lelang itu minimal 1 miliar, satu tiket tuh 1 miliar. Lalu karena risikonya tinggi mungkin karena kita nggak tahu ya, atau tadi yang legal dan logiknya. Ada penipuan, ini OJK sering sekali ya edukasinya bertema itu ilegal apa namanya, illegal investment ya, instrumen-instrumen ilegal. Lalu terjebaklah ke investasi. Jadi investasi itu seperti menyeramkan karena harta kita dipercayakan ke pihak lain. Untuk kondisi seperti itu, SBN dia memberikan jawaban, SBN retail ya, pada masyarakat. Dia hadir untuk menjadi tadi ya instrumen yang defensif untuk masyarakat yang membutuhkan jalur atau channel untuk mengelola keuangan pribadinya. Kenapa? Pertama, ini karena kita instrumennya syariah, nama instrumennya adalah SBSN. Diterbitkan dengan prinsip syariah, setiap mau menerbitkan SBSN kita harus meminta opini dari DSN MUI. Jadi dokumen akadnya itu semua diperiksa dan dia tidak lagi harus jumlah besar. Tadi 1 miliar satu tiket, ini 1 juta. Jadi 1 juta sudah bisa menjadi investor. 1 juta dan imbalannya dibayarkan setiap bulan. Ini sengaja, fitur ini sengaja ditempatkan di instrumen retail karena menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Tadi contohnya Pak siapa tadi ya, generasi X, Safi ya. Pak Safi tadi, dia kan tujuannya untuk pensiun. Dan pensiun itu maksudnya supaya dapat bulanan seperti dia masih bekerja. Sehingga kita fiturnya adalah dibayar bulanan. Itu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dan ini yang tadi dijamin Undang-Undang SPSN dan Undang-Undang APBN. Secara legal aman. Secara legal aman. Jadi ini menjawab kekhawatiran atau keraguan-keraguan masyarakat untuk masuk ke dunia investasi. ST16, ini jam berapa Pak? 10.43 ya. Oke, SBN retail kita namakan. Instrumen ini kita di pemerintah menamakannya Surat Berharga Negara Retail. Ini kalendernya. Di pemerintah sendiri mencoba untuk hadir sepanjang tahun. Jadi pemerintah masyarakat tidak kehilangan zona kosong untuk masuk ya. Tapi secara operasi waktu itu pernah kita 1 tahun itu 12 instrumen. 12. Jadi setiap bulan tuh ada waktu masa Covid. Tapi setelah ditimbang-timbang ya kita cukup 8 instrumen hadir di setiap tahun ya. Jadi mungkin relatif 2 bulan sekali itu ada. Yang sekarang sedang ditawarkan adalah ST16. Instrumen ini ada yang tradable, ada yang non-tradable. Ada yang bisa diperdagangkan, artinya sudah dibeli pasar perdana dari pemerintah, pas nanti butuh uang, bisa dijual. Artinya nanti akan ada harga ya, sesuatu yang bisa dijual di pasar sekunder berarti akan ada harga yang bisa naik dan bisa turun. Artinya ada potensial capital gain atau potensial capital loss. Oke, jadi harga itu akan membawa risiko tersendiri. Ada yang non tradable, ini untuk yang ada juga masyarakat yang butuh ini untuk tadi dia memang mau lock untuk sampai 8 tahun, untuk 4 tahun, ya sesuai kebutuhan dia. Dan dia memang nggak mau diperdagangkan, justru dia minta dibantu untuk tidak bisa diambil gitu. Jadi pemerintah menguncinya ya di sistem pembayaran di Bank Indonesia. Nah, tadi kan SBN retail ya, sukuk retail. Ya, kita coba berkenalan dengan sukuknya dulu. Sukuknya. Agak panjang slide ini, tapi saya akan coba jelaskannya cepat. Ya, nanti kalau mau kita bisa elaborasi di diskusi.
Karena sukuk ini instrumen keuangan syariah yang kita harus menyiapkan aspek syariahnya tersendiri ya. Harus ada underlying aset, harus ada barang milik negara, harus ada akad, harus ada pemeriksaan syariah dan seterusnya. Tapi saya rasa bagus untuk dikenali dan mudah-mudahan nanti dapat insight dari Bapak Ibu semua. Tujuan pemerintah menerbitkan sukuk negara adalah diversifikasi instrumen. Awalnya dulu kita hanya punya surat utang negara, basisnya adalah IOU, the money, dan saya akan janjikan bayar interest. Dan ini ternyata tidak bisa menjangkau orang-orang atau masyarakat Indonesia yang memegang prinsip syariah. Karena tidak bisa seperti itu. Pada saat yang sama waktu itu, ada surplus dana di Timur Tengah yang tidak bisa kita tap karena kita punya instrumen yang sesuai dengan kebutuhan dia. Jadi dua trigger tadi mendorong pemerintah untuk masuk ke sektor ini. Membuat suatu instrumen pembiayaan yang comply dengan syariah. Tujuannya dua, ini ada di Undang-Undang nomor 19 tahun 2008. Pertama, pembiayaan penerbitan sukuk tadi untuk membiayai defisit APBN. Dan bisa membiayai proyek APBN. Karena sukuk itu harus ada underlying, nanti underlyingnya adalah proyek-proyek ya. Proyek di berbagai sektor, pendidikan, infrastruktur, kesehatan, sosial keagamaan, dan seterusnya. Bagi pemerintah, itu akan menjadi instrumen fiskal. Bagi masyarakat, itu bisa menjadi instrumen investasi. Tidak hanya institusinya, yang hanya harus beli, misalnya belinya bisa di tiket-tiket besar, tapi bisa menjadi instrumen investasi bagi masyarakat, retail. Yang bisa membeli dengan harga, dengan minimal 1 juta. Barang milik negara menjadi optimal. Ya, tadinya idle, sekarang bisa jadi underlying dan mengenerate income. Dan pasar keuangan syariah didorong pertumbuhannya. Karena waktu itu juga praktisi perbankan syariah datang. Dia mengatakan kami mau tumbuh dan kembang, tapi butuh instrumen untuk mengelola likuiditas, ya, likuiditas perbankan. Sehingga sukuk ini hadir di situ. Kalau kita lihat, ya ini, untuk apa sih pemerintah ya? Ini mungkin agak filosofis melihat bahwa tujuan pembiayaan tadi adalah untuk pembangunan. Jadi bahwa slide ini menjelaskan kita berada di potensi demographic dividen ya. Secara demografi kita banyak kelas usia-usia muda yang produktif yang nanti harapannya di 2045 kalau potensi tadi dikelola dengan baik, kita invest di situ, maka kita akan bisa menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menurut PwC dan atau ketujuh terbesar di tahun 2030 menurut McKinsey. Sehingga apa yang harus disiapkan untuk mencapai potensi tadi? Infrastruktur, SDM itu penting, lalu teknologi, kelembagaan pemerintah harus diperbaiki, tata ruang wilayah juga harus didesain sedemikian rupa, dan sumber daya ekonomi APBN harus dikelola secara prudent agar semuanya sustain. Nah, untuk melakukan ini maka tentunya di slide berikutnya pemerintah menerjemahkannya menjadi ada 8 agenda prioritas, belanja prioritas. Slide berikutnya ya. Nah, ini adalah belanja-belanja pemerintah di beberapa tahun ke depan kalau kita lihat fokusnya ya untuk pembangunan itu. Untuk mencapai tadi 2045 tadi. Nah, ada ketahanan pangan, energi, pendidikan, gizi gratis, program kesehatan, dan sampai akselerasi investasi. Kalau kita lihat sering Pak Purbaya nih Pak Menteri Keuangan tuh ada meeting untuk debottlenecking gitu. Jadi kalau ada investasi-investasi dari luar mau masuk, ada bottleneck tuh, itu kita melihat tuh bagaimana bottleneck tadi diselesaikan, itu akselerasi investasi. Nah, APBN di sini berfungsi tentunya untuk mengalokasi belanja-belanja tadi ke belanja yang tepat guna. Tagline-nya kita di Kementerian Keuangan tuh spending better. Ya, saatnya spendingnya harus quality spending. Dan itu harus dimonitor dan direncanakan dengan baik. Lalu distribusi tadi ya kebijakan-kebijakan untuk meredistribusi dan yang langsung menyentuh rakyat kecil.
Kemudian ada stabilisasi, fungsi stabilisasi. Lalu di mana sukuk negara? Ini slide ini tadi bicara filosofi sedikit. Ketika APBN bicaranya pendapatan dan belanja. Dan belanja kita lebih besar daripada pendapatannya, maka defisit tadi harus diisi dengan pembiayaan. Defisit harus diisi pembiayaan. Apalagi saat ini gerakan kita adalah growth. Target kita adalah economic growth. Maka defisit akan menjadi engine-nya. Kita berharap defisit tadi akan mendorong, memaksa ekonomi akan tumbuh. Ya. Dengan syarat dia nanti akan tepat sasaran sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja juga terbuka, kemiskinan akan ini turun dan kesenjangan akan terurai. Ya, kadang kan tumbuh tapi yang tumbuh di level tertentu, tidak merata gitu ya. Pemerataan ekonomi tidak ada. Nah, ini jadi perhatian. Kalau Bapak Ibu sering lihat di lagi-lagi Pak Purbaya ya sekarang ya, dia suka ada satu slide namanya Sumitronomics ya. Ada 3 pilar Sumitronomics. Nah, itu kan salah satunya adalah tumbuh tapi harus merata. Dan itu yang lagi dikerjakan. Nah, disinilah SBN berada. Ya, di SBN itu ada di situ. Artinya ketika seorang investor seperti Zidane yang dia mau berinvestasi dengan satu makna ya, tidak hanya ambil return. Artinya proceed-nya itu digunakan untuk ini. Untuk pembiayaan, pembangunan. Lalu apa ibaratnya? Nasionalis ya. Kalau di Jepang itu porsinya yang memiliki instrumen retailnya itu 70-80%. Kalau kita masih 20%. Masih sangat sedikit masyarakat yang masuk. Ini adalah kira-kira gambaran strategi pembiayaan kita di pemerintah. Sukuk ini ada yang dalam mata uang dolar, ada yang dalam mata uang rupiah dan seterusnya. Lalu slide berikutnya. Sebelumnya ini menjelaskan gambaran ini ya Bapak Ibu sekalian. Perjalanan sukuk negara dari 2008 undang-undang diterbitkan, ditetapkan, sampai kita terus menerbitkan yang retail pertama kali di 2009, lalu di 2018 kita memperkenalkan green sukuk untuk lingkungan, kemudian di 2020 ini kita menerbitkan cash wakaf link sukuk tadi, sukuk yang imbalannya diwakafkan ya, disalurkan ke wakaf. Lalu sampai sekarang ini ada juga kita punya namanya dealer utama ya, dealer utama di pemerintah yang akan menjadi standby buyer ketika investor butuh mencairkan sukuknya. Jadi infrastruktur pasarnya disiapkan, instrumennya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan investor. Nah, untuk masyarakat individu atau investor individu, ada 3 jenis instrumen sukuk retail. Pertama, sukuk retail, yang ini bisa diperdagangkan. Tadi nanti setelah ST akan ada SR, kodenya SR. Imbalannya fix, tetap. Jadi kalau dia 6% ya 6% tetap. Kalau tabungan ST itu imbalannya mengambang. Ini artinya 6% ya, 6,05%. Ini ditetapkan ketika BI rate-nya 4,75. Sementara di dalam masa penawaran kemarin BI rate dinaikkan. Jadi 5,25, berarti naik ini. Jadi bulan Juli dan Agustus akan dapat 6,05 karena kita tanggal penetapannya masih 475 ya BI rate. Nanti di bulan September akan dapat imbalan di 6,55 tambah 50 basis. Tapi kalau nanti BI rate turun ke bawah 4,75, dia akan jadi floor. Nggak akan turun di bawah ini. Jadi bisa naik, nggak bisa turun. Ya. Kalau katanya kalau berat badan bisa naik, nggak bisa turun, nah itu kan kalau ini bagus ya. Jadi
Jadi eh, ini adalah ilustrasinya kira-kira 475 ya. 45 kan? 4,5. Oh, BI rate-nya ya. Seandainya contoh ya, seandainya diturun ke 4,5. Tapi ternyata kemarin naik. Jadi yang waktu bikin slide ini dia nggak ini semua terkejut, market terkejut kok BI tiba-tiba naik 50 basis. Jadi sekarang BI rate kan naik ya. Kalau seandainya dia turun, dia tetap dapat 6,05. Tapi ternyata BI rate naik ya. BI rate naik dan justru dia tetap 6,05, nanti dia 6,55. Iya, bisa naik nggak bisa turun Pak, betul. Karena bagi floor. Ya, dan terakhir kita ada suku wakaf retail yang ini tadi imbalannya mengambang juga, tapi diserahkan ke Nazir untuk dikelola. Pokoknya kembali lagi ke kita. Jadi nama wakafnya itu wakaf uang, tapi temporer. Ya, wakaf uang temporer. Itu fatwanya sudah ada dan peraturan wakaf di Indonesia memungkinkan. Nah, untuk ini kita mendapatkan award kemarin dari Islamic Development Bank. Dapat award di Impactful Islamic Economy. Oke, ini adalah instrumen-instrumennya lagi ya. Kalau ini untuk retail ya, ini untuk institusi. Jadi ada banyak pilihan itu Bapak Ibu sekalian untuk instrumen investasi. Berikutnya, nah ini contoh ya. Ini IFR dulu awal-awal kita bisa namakan IFR hanya bisa dibeli institusi. Sekarang udah nggak terbit lagi. SPNS ini biasanya untuk perbankan ya. Dia tenornya di bawah 12 bulan. Ini bisa dibeli di lelang. Kita lelang setiap 2 minggu sekali. PBS ini juga dilelang, project based sukuk. Ini nama seri saja. Tenornya biasa menengah panjang ya, ada 13 tahun, 17 tahun, 20 tahun. SNI ini yang kita tawarkan ke pasar global. Mayoritas membeli dari Middle East dan Islamic investor di Asia, Malaysia, Brunei. SDHI ini sudah tidak ada lagi. Dulu pelanggannya adalah dana-dana haji, ya BPKH seperti itu. Tapi BPKH tetap beli ke kita, tapi nama sukuknya bukan dana haji lagi karena struktur sukuknya sudah pakai struktur yang berbeda. Ada sukuk retail, sukuk tabungan, dan CWLS tadi yang saya sampaikan. Perbedaannya SUN dengan SBSN adalah kata S-nya tadi ya, syariah. Kata syariahnya itu membawa sedikit kompleksitas di kita dalam mengelolanya. Pertama, kita harus memperkenalkan definisi namanya hak manfaat. Itu dilihat di undang-undang itu ada definisi hak manfaat. Kemudian kita harus memiliki namanya SPV, Special Purpose Vehicle, untuk bisa melakukan akad dengan pemerintah. Sehingga pemberian imbalan tadi justified bahwa itu sesuai dengan syariah. Nah, itu requirement dari DSN MUI. Penggunaan dana tidak boleh yang bertentangan dengan prinsip syariah tentunya. Imbal hasilnya tetap bisa floating. Jadi tadi floating ini semua bisa. Jadi sewa itu kan mungkin kita sewanya bisa berubah naik, bisa turun sesuai dengan formula yang kita sepakati di awal. Formulanya harus disepakati di awal. Kalau menerbitkan syariah perlu ada underlying asset, kalau SUN tidak, harus ada tim ahli syariah, kalau di SUN tidak perlu. Ini akad-akad yang kita miliki, ada sale respect, semuanya masih berbasis ijaroh. Jadi yang paling ini bisa kita pakai sekarang adalah ijaroh, jadi berbasis sewa. Selanjutnya. Oke, ini aset SBSN adalah underlying aset tadi. Dia ada barang milik negara, kemudian ada berupa objek pembiayaan, proyek, ataupun pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya. Jadi sejak 2013, pemerintah tadi ada PBS ya, Project Based Sukuk, itu sudah membangun banyak sekali infrastruktur, belanja-belanja modal yang dibiayai dengan penerbitan SBSN. Dan ini berupa kontribusi nyata untuk kemajuan dan pembangunan. Kalau di sektor infrastruktur itu ada di Banjarmasin, ada jembatan Sei Alalak, ya, kemudian di Cilacap, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, ada pengaman pantai Sofifi,
Eh, kemudian di sektor pendidikan ada IPB juga ada seingat saya, tapi nggak muncul. Ya, bener ya? Iya ya. Lalu ini ada kalau sosial kemudian di asrama haji, kemudian KUA, transportasi yang sering naik kereta, kadang-kadang suka lihat di stasiun ada tulisan SBSN gitu ya, Tanah Abang. Nah, itu tuh, itu proyeknya dibiayai langsung dari penerbitan SBSN. Kemudian lingkungan hidup. Nah ini yang di sektor lingkungan hidup ini yang kita jadikan underlying untuk penerbitan sukuk tabungan yang hijau, yang tenor 4. Jadi kalau kita bedah nanti dia akan lihat tagging belanja untuk ini green ini, itu yang menjadi underlying untuk ST green. Lalu ada yang riset dan penelitian juga. Nah ini adalah gambaran underlying proyeknya berikutnya. Nah ST16 tadi saya sudah jelaskan di awal. Ini bisa saya langsung saja ke ini floating with floor, tadi udah jelas bisa naik nggak bisa turun, tidak bisa diperdagangkan. Jadi kalau memang mau dana darurat jangan di sini mungkin ya. Lalu tapi ada fasilitas namanya early redemption. Jadi kalau beli yang 2 tahun 2026 ya, 2027 bisa dicairkan 50%. Kalau mau, kalau enggak dia terus saja sampai 2028. Yang ini juga sama. Yang 4 tahun 2026 ya, 2028 bisa dicairkan 50%. Atau diteruskan sampai jatuh tempo. Jadi ini adalah window untuk mengajukan early redemption-nya. Ini isu likuiditas tadi. Lalu sesuai syariah, mudah terjangkau, imbalan menarik. Tadi floating melihat BI rate ya, mengikuti BI rate, pajaknya lebih rendah dari deposito. Risiko ya tentu ada ya, dan ini lazim, tapi tentunya ini adalah instrumen dengan risiko paling rendah di Indonesia karena diterbitkan oleh negara dan secara legal dijamin. Defensif lah kira-kira. Selanjutnya, aspek syariahnya tadi sudah dijelaskan. Ini kita dapat ini pegangan dari DSN MUI, opini ya. Ini gambaran greennya, bahwa green tadi kita harus ada pengecekan secara internasional di audit. Ada biasanya PwC, EY itu setiap tahun akan datang untuk melakukan assurance namanya. Assurance, dan mereka akan mengeluarkan surat bahwa ini memang sudah dialokasikan 100% ke proyek-proyek yang eligible green sesuai dengan framework dan impact-nya berapa emisi karbon yang diturunkan. Ini adalah konsepnya secara nasional. Selanjutnya mungkin nanti bisa dibaca ya. Sampai situ Pak Bakhtiar, terima kasih. Baik, terima kasih.